Ini Ustadz, saya mau nanya ya, kan biasanya kalau anak kecil itu suka nanya ya kalau Allah itu di mana gitu. Eee, Terus saya bilang, Allah itu ada di atas arsy gitu. Nah, terus ada yang bilang juga, kalau benar nggak kalau misalnya Allah itu ada di mana-mana gitu Ustadz, gitu aja yang mau Baik. ditanyakan. Tolong dijelaskan. Nah, Baik, jadi saya harus menjelaskan ke anak-anak saya tuh bagaimana caranya gitu ya. baik. Iya, Ibu Heeh. perhatikan ya dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada seorang hamba sahaya wanita, Aina Allah? Di mana Allah? Maka si hamba sahaya wanita ini berkata, qalat, ya fis sama, di langit. Lihat, ya, pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada hamba sahaya. Dan jawaban hamba sahaya wanita ini tepat. Ya, banyak sekali di zaman sekarang ketika ditanya di mana Allah, jawabannya selalu aneh-aneh. Ada yang mengatakan di hati, ada yang mengatakan di mana-mana. Maka dari itulah, ya, pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang dianjurkan. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, katanya nggak boleh kita bertanya di mana Allah. Ini jelas bertabrakan dengan perbuatan Rasul, dan hadis itu sahih dari Muslim dalam sahihnya. Maka dari itu, kalau ibu ditanya oleh anak di mana Allah, kita katakan Allah di atas arsy bersemayam. Tapi bersemayamnya Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan kita, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak boleh kita katakan Allah di mana-mana. Syekh Abdul Qadir Jilani, ini imam yang sangat masyhur di Indonesia, dalam kitab beliau Al-Ghunyah, ya, ketika beliau menetapkan keyakinan akidah Ahlussunnah, beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsyihi istawa. Kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah Allah bersemayam di atas arsy. La kama taqulul asy'ariyah anna Allah fi kulli makan. Tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian Asy'ariyah bahwa Allah itu di setiap tempat, di semua tempat. Enggak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Li'annahu lam yakul bihi ya salafus salih minas sahabah wa tabi'in. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh para salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka tidak boleh kita katakan Allah berada di mana-mana. Sebagian mereka berdalil dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Kata ya para ulama, ma'iyah di sini bukan ma'iyah ya artinya bersama dengan zatnya, tapi ma'iyah ammah. Ya, Ibnu Abbas berkata, wa huwa ma'akum bi ilmihi wa huwa fawqa arsyihi. Artinya Dia Allah bersama kamu dengan ilmunya dan pengawasannya, sedangkan Dia berada di atas arasy-Nya. Makanya ya akhwal Islam, ya ini yang ditafsirkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan wahwa ma'akum, ya, dan Dia bersama kamu, artinya bersama dengan ilmu dan pengawasannya. Sebagian lagi berdalil dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ya, jumhur ahli tafsir menafsirkan kata-kata kami di sini maksudnya para malaikat yang sangat dekat kepada urat lehernya. Ya. Yang jelas kalaupun dikatakan nahnu di sini Allah, maka kita kembalikan kepada pemahaman perkataan Ibnu Abbas tadi. Artinya Allah bersama kamu dengan pengawasan dan ilmunya. Sedangkan Dia zatnya Allah bersemayam di atas arasy-Nya, yang menunjukkan akan kesempurnaan ilmunya yang luar biasa. Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy yang sangat jauh dengan bumi, tapi ilmunya dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan Allah tahu ma tukinnu sudurukum, ya, yang disembunyikan dalam dada kalian, Allah tahu. Bukankah itu menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah yang luar biasa? Ya. Nah, ini akhwat Islam, ya. Jadi kita berkeyakinan Allah bersemayam di atas arsy. Namun bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Ya, karena makhluk ya tidak boleh disamakan dengan Allah, dan Allah pun tidak boleh disamakan dan tidak mungkin sama dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, barakallahu fiik.